menurut saya sih, Pak Sanihu Munir ini sedang mengatakan kepada orang, meyakinkan kepada pendengarnya bahwa ini loh, kitab suci itu sebenarnya sudah dirubah-rubah dan sudah direvisi dan tidak asli lagi, alias palsu seperti itu. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kali ini saya mau meluruskan Ustadz Sanihu Munir karena beliau mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini kasihan karena sudah dibohongi oleh gereja. Karena sebenarnya Yesus itu pernah menikah, bahkan berpoligami. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita simak video dari Pak Sanihu Munir. Barbara Tering adalah pakar teologi dan pakar Alkitab, melakukan penelitian terhadap naskah Laut Mati selama lebih dari 20 tahun, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat Injil, dan menemukan bahwa ternyata Nabi Isa itu bukan hanya menikah, bukan hanya beristri, tapi poligami. Artinya beristri lebih daripada satu. Nah, di dalam buku ini, ya, secara jelas-jelas dikatakan bahwa upacara-upacara pernikahan Yesus, ya, di dalam Alkitab ini berusaha dikaburkan oleh gereja. Jadi mengenai pernikahan Yesus itu, ya, kita bisa melihatnya misalnya di dalam Injil Lukas, ya. Ya, kita bisa melihatnya di dalam Injil Markus, ya, Injil Markus pasal 14 ayat 3. Injil Markus pasal 14 ayat 3 bunyinya, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian di dalam Injil Lukas kita bisa melihat juga di dalam Injil Lukas pasal 7, ya, pasal 7 ayat 37 dan seterusnya. Di situ dijelaskan Maria Magdalena, ya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi ini ada di dalam Injil Markus, kemudian ada pula di dalam Injil Lukas. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Jadi sambil berdiri dia membawa minyak narwastu ke belakang Yesus, ya kan? Sambil menangis pergi berdiri di belakang dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Jadi dia menyeka dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya. Upacara seorang perempuan membawa minyak wangi, kemudian menuangkan ke rambutnya, kemudian menyium ke kakinya. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Sebenarnya video dari Pak Ustadz Sanihu Munir ini adalah video yang sangat lama sekali ya. Hanya saja ketika saya melihatnya, saya tergelitik untuk meluruskannya. Nah, dalam videonya tadi, di depan banyak orang terang-terangan Pak Sanihu Munir mengatakan bahwa Yesus tidak hanya pernah menikah, melainkan dia juga berpoligami. Dasarnya dia mengambil rujukan dari bukunya Barbara Tering. Dan menurut dia ini adalah bukti yang kuat, yang otentik. Benarkah demikian? Mari kita membahasnya. Siapa Barbara Tering yang diagung-agungkan oleh Ustadz Sanihu Munir? Barbara Tering ini adalah seorang arkeolog yang meneliti gulungan-gulungan naskah Laut Mati. Dan juga seorang teolog liberal. Kenapa dikatakan sebagai teolog liberal? Karena dia tidak mengakui ketuhanan Yesus. Dia hanya mengakui Yesus sebagai manusia biasa. Dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak benar-benar terjadi. Menurut dia, itu semua yang tercatat di dalam Alkitab hanyalah mitos. Dan kemudian, semua yang hasil penelitian dari Barbara Tering ini tadi ditolak oleh para sarjana teologi atau para teolog.
Kenapa? Karena Barbara Thiering tidak hanya meneliti gulungan-gulungan naskah Laut Mati, dia juga memadukan dengan Injil-Injil Gnostik atau Injil Apokrif. Nah, apa itu Injil Apokrif atau Injil Gnostik? Yaitu Injil palsu yang ditulis oleh bidat-bidat Kristen yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab. Kenapa tidak masuk dalam kanon Alkitab atau ditolak oleh bapak-bapak gereja? Karena Injil-Injil ini ditulis oleh orang-orang yang hanya ngaku-ngaku saja sebagai murid Yesus. Dan ditulis jauh setelah murid-murid Yesus meninggal dunia. Contohnya seperti Injil Filipus yang dikutip oleh Pak Saniho Munir berikut ini. Setelah keempat Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini seakan-akan bungkam tentang pernikahan ini. Ternyata Gnostic Gospel, Injil Filipus menjelaskan bahwa memang Yesus, Maria Magdalena ini adalah pacarnya Yesus. Pacar. Saya bacakan. Di dalam buku ini saya jelaskan, saya kutip dari Injil Filipus. Sayang, Injil Filipus ini ditolak oleh gereja. Mengapa ditolak oleh gereja? Kalau gereja menerima Injil Filipus, maka mereka harus menerima bahwa Yesus sebagai anak Allah, ini sebagai Tuhan, punya istri dan punya anak, berarti ada anaknya Tuhan, ada cucunya Tuhan. Apa itu Injil Filipus? Apakah ini ditulis oleh Filipus? Bukan. Jadi Injil ini juga termasuk di dalam Injil Gnostik atau Injil Apokrif yang ditulis pada abad ketiga. Jadi pada abad ketiga ini Filipus sudah jauh sekali atau sudah lama sekali mati. Jadi nggak mungkin ya orang yang sudah mati di abad pertama kemudian dia bangkit di abad ketiga menulis Injil. Ini konyol gitu. Tadi menarik sekali karena Pak Ustadz Saniho Munir juga mengutip beberapa ayat di dalam Alkitab. Nah, benarkah ayat-ayat yang dikutip ini tadi itu adalah bukti bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Sebenarnya, kalau saya amati, saya lihat video-videonya, Pak Saniho Munir ini adalah ahli dalam cocokomologi, comotomologi, dan maksamologi. Kenapa? Karena dia suka sekali mempelintir-pelintir ayat Alkitab untuk sesuai dengan kemauannya atau yang mendukung argumennya. Padahal di dalam ayat-ayat yang dia kutip tadi itu sama sekali tidak menjelaskan itu adalah pesta pernikahan. Karena sudah jelas ditulis dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana, Yesus sedang diurapi oleh perempuan berdosa. Dan saksinya banyak, bahkan ada yang komplain kenapa buang-buang minyak yang sangat mahal. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku Kristen dan juga Katolik, apa yang disampaikan oleh Pak Saniho Munir ini itu benar-benar pembodohan publik lah menurut saya ya, atau sengaja memutarbalikkan isi Alkitab untuk mendukung argumennya dan juga mungkin juga apa yang beliau yakini. Nah, semoga video dari saya ini mencerahkan kita semuanya dan membuat kita semakin mengerti isi Alkitab, semakin memahami dan semakin mengenal siapa yang kita sembah dan kita imani, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.